Nah, untuk menanamkan budaya positif di sekolah, kita di kurikulum Merdeka harus menekankan pada pendekatan segitiga restitusi. Yang selama ini mungkin kita selalu menghukum, tetapi dengan segitiga restitusi, budaya menghukum diganti dengan membangkitkan kesadaran anak-anak itu untuk melakukan tata tertib dengan baik. Jadi nanti di kelas bukan ada namanya peraturan, tapi kesepakatan kelas. Dan peraturan kelas ini atau kesepakatan kelas dibuat oleh guru bersama dengan murid, ya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat bersama. Apa sih keinginan murid? Karena di kurikulum Merdeka, murid harus merdeka dan guru harus mengajar sesuai dengan karakter minat dari semua murid dikelompokkan. Jadi tidak kita bisa mengajar dengan satu sistem di kurikulum Merdeka. Harus disesuaikan dengan minat, karakter, keunikan dari peserta didik kita. Nah, di sini restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kita akan menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan. Bukan dengan harus seperti hukuman, tetapi membangkitkan kesadaran anak dari dalam. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi peserta didik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka menjadi orang baik dengan nilai apa yang mereka pahami. Bukan dari guru nilai itu, tapi dari anak-anak itu sendiri. Dan yang kedua, ketika peserta didik memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Ini yang paling penting, yang paling ditekankan di kurikulum Merdeka Budaya Positif adalah membangkitkan motivasi peserta didik dari dalam untuk melakukan dan melaksanakan kesepakatan kelas yang sudah kita buat atau kesepakatan sekolah. Nah, makna disiplin positif di sini di dalam budaya kita dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan juga apa yang terlintas dipikirkan oleh kita, disiplin kebanyakan dengan kata tertib, teratur, taat dengan peraturan. Nah, ada 3 langkah restitusi di sini. Mungkin tidak kebaca ya. Di sini kalau kita menangani masalah di dalam suatu permasalahan, ketika anak-anak kita ada permasalahan, maka ada 3 langkah segitiga restitusi yang harus kita lakukan. Pertama, ketika ada masalah, kita harus menstabilkan identitas. Contohnya, ketika ada anak berkelahi di ruangan kelas, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat stabil dulu. Nah, kata-kata membuat menstabilkan adalah contohnya berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contohnya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi kalau kita biasanya, kenapa berantem? Berantem terus, nah itu tidak diperkenankan di dalam kurikulum Merdeka. Jadi bahasanya udah dirubah. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya ketika kita memvalidasi tindakan yang salah. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Biar mereka itu dalam hati mereka ada tanda tanya kenapa dia melakukan hal tersebut. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tidak langsung memvonis anak, kamu salah terus, kenapa kamu melanggar peraturan terus. Kita cari latar belakangnya, alasannya kenapa anak-anak itu melakukan kesalahan-kesalahan. Kadang anak-anak kita melakukan kesalahan yang sama.
tidak pakai sepatu, ada yang pakai sandal jepit. Ini yang harus kita pendekatannya secara segitiga restitusi. Baru yang ketiga, menanyakan keyakinan kepada peserta didik kita yang bermasalah. Contoh kalimatnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Karena di situ nanti kita sudah membuat kesepakatan kelas. Jadi sebenarnya ini di awal pembelajaran, kita harus membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak. Jadi anak-anak akan membuat peraturan untuk mereka sendiri. Bukan kita yang langsung menentukan peraturannya. Mungkin anak-anak maunya dia menulis peraturan, saya mau kalau dapat nilai 100 dapat hadiah. Tulis di peraturan, kesepakatan kelas. Saya mau istirahat tepat waktu, tulis juga di kesepakatan kelas. Jadi namanya sekarang bukan peraturan kelas, tapi kesepakatan kelas. Dan itu dibuat dengan guru dan anak-anak. Dan kita di sini di kurikulum Merdeka, guru-guru diharapkan bisa menjadi pemimpin di kelas, pemimpin pembelajaran. Nah, ketika kalau sudah kita membuat kesepakatan kelas, ketika ada masalah itu, yang ketiga ini, apa nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, makanya kita harus di awal udah membuat kesepakatan kelas. Bukan hanya wali kelas saja, semua guru mapel ketika masuk ke kelas buat dulu kesepakatannya. Contohnya, murid inginnya, saya ingin belajar secara audio visual, maka sebagai guru kita harus menyediakan itu. Memang di kurikulum Merdeka agak sedikit ribet, sedikit lebih sibuk di gurunya, tetapi memang inilah yang harus kita laksanakan di tuntutan kurikulum Merdeka. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka sudah berganti nama menjadi kurikulum nasional. Tapi bukan isinya berganti namanya. Kenapa dia menjadi kurikulum nasional? Karena sudah berlaku secara nasional, bukan bertahap lagi. Nah, ini segitiga restitusi dilansir dari buku Evolusi Pendidikan bersama calon guru penggerak pada tahun 2022. Nah, langkah-langkahnya tadi sudah saya jelaskan juga. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya, apakah segitiga restitusi ini harus berurutan atau tidak? Atau harus tiga-tiganya? Segitiga restitusi ini boleh kita mulai dari nomor 2, boleh kita mulai dari nomor 3, atau boleh kita tidak melakukan ke tiga-tiganya secara utuh. Tergantung dari kondisi permasalahan atau pelanggaran yang dilanggar oleh anak-anak didik kita. Nah, langkah pertama dalam tiga restitusi tadi menstabilkan, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan ya. Keyakinan itu sudah kita buat terlebih dahulu di kelas masing-masing. Dan keyakinan ini bukan wali kelas saja yang buat, tetapi antara guru dengan murid. Karena kita adalah pemimpin pembelajaran. Nah, perbedaan restitusi dengan hukuman tuh banyak. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita membimbing anak-anak kita ini belajar dari kesalahan apa yang mereka lakukan. Walaupun sering diulang lagi. Sesuai dengan teori Bapak Pendeta kita yang kemarin, merubah satu karakter minimal 36 hari dengan kata yang sama harus diulang selama 36 hari. Baru bisa merubah satu karakter. Tapi kalau kita telat atau lupa dalam sehari, ulang dari awal. Itu baru merubah satu karakter. Karakter berikutnya diulang lagi. Dan restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tawarkan ke anak ini mau berubah atau tidak. Tapi dengan bimbingan. Jangan kita biarkan mau kok hancur-hancurlah sana, bukan seperti itu. Tapi dengan tawaran, kalau kamu menjadi lebih baik, inilah gambaran kehidupanmu yang ke depannya.
Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Sekarang ini yang lagi trending adalah budaya menenangkan batin sebelum pembelajaran. Jadi bisa dengan musik yang slow. Jadi anak-anak itu mungkin bahasa kami di Buddha mungkin meditasi dulu sebentar, biar batin mereka tenang, baru kita mulai pembelajaran. Jadi kita buat anak-anak kita tenang dulu, biar dia lupa dulu masalah dari rumahnya, dia lupa dulu masalah belum sarapan, lupa dulu masalah belum kerjakan PR, baru kita lanjut ke pembelajaran. Dan untuk ini bisa dengan musik yang slow, bisa dengan pemandangan-pemandangan gambar, sehingga anak-anak itu menjadi lebih tenang sebelum mulai pembelajaran. Terus restitusi fokus pada solusi. Di sini kita bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi di segitiga restitusi, kita fokus mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi anak-anak. Jadi bukan menyalahkannya. Kalau emang ada permasalahan, siapa yang salah, siapa yang benar, kita kesampingkan. Ini permasalahannya, bagaimana solusi dari permasalahan itu. Nah, apalagi untuk wali kelas ini penting ya. Kalau panggil anak-anak bermasalah, jangan langsung dihakimi. Kamu bandel kali, kamu selalu berbuat salah. Tapi kita cari dulu latar belakangnya, kenapa permasalahan terjadi, baru kita cari solusinya. Ya, solusinya apa? Pemecahan masalah tanpa masalah, pegadaian solusinya ya. Kalau kita ada masalah, semua masalah pasti ada solusinya. Tuhan aja tidak mencoba umatnya melebihi dari kemampuan umatnya. Benar ya? Begitu pula dengan permasalahan anak-anak, pasti ada solusinya. Begitu pula dengan permasalahan guru-guru, pasti ada solusinya juga. Mungkin yang belum ada solusi belum ketemu. Bukan tidak ada. Sama dengan jodoh ya ibu-ibu ya. Semua orang itu sudah ada jodohnya masing-masing. Cuma mungkin belum ketemu di mana tempatnya. Mari kita cari masing-masing. Bagi yang belum punya jodoh. Tapi yang punya jodoh jangan cari jodoh lagi ya. Ya cermenar ya. Kita cari dulu jodoh masing-masing ya. Terus restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak sudah berbuat masalah, kita bimbing supaya anak ini bisa diterima kembali dengan kelompoknya dengan baik tanpa harus dibeda-bedakan oleh anggota kelompoknya, tanpa dibedakan oleh anggota yang ada di kelasnya. Karena pembelajaran kurikulum merdeka meminta kita untuk menerima murid dengan baik, dan murid merasa diterima, dan murid merasa diperlakukan sama. Mungkin contohnya di kelas, anak kita ada yang membacanya kurang lancar. Jangan kita paksa dia untuk membaca, memang seperti itu tuntutannya. Dan masalahnya apa? Ketika tidak bisa ini, makanya di dalam kurikulum merdeka sistemnya berlanjut. Nah, untuk mengetahui permasalahan anak-anak yang harus kita tengok di dalam permasalahannya, kenapa anak-anak berbuat salah, ada kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada penguasaan. Contohnya anak kita kelas 7 penguasaannya, dia mau mengatur semua kawan-kawannya. Jadi yang nggak mau diatur dikucilkan. Itu kebutuhan dasar dari manusia. Dan semua manusia memiliki hal itu. Dan kesenangan. Ada di sini guru-guru kita nggak memiliki kebutuhan dasar kesenangan. Nah, kalau guru-guru karaoke itu juga kebutuhan kesenangan. Makan juga kebutuhan kesenangan. Nonton juga kesenangan. Jadi kalau ada anak-anak lari sana lari sini happy-happy itu kebutuhan kesenangan. Cuma tugas kita membimbing supaya tidak melenceng dari norma-norma yang ada. Terus kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak kita ini harus merasakan dia diterima di kelas. Gurunya harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak. Yang jelas guru-guru kita pasti sangat sayang sekali dengan anak-anak ya. Sangat-sangat.
Tidak diragukan lagi, guru prestasi sangat sayang dengan anak-anak. Walaupun anaknya bengkok sana, bengkok sini, tetap disayangi. Ya. Berikutnya kebebasan. Anak-anak itu butuh kebebasan di dalam belajar. Contohnya, ketika kita mengajar di kelas, ada anak yang ingin belajarnya tenang. Dia diperbolehkan duduk di bawah pohon. Ada pohon nggak kita? Keluar kelas baru ada pohonnya. Boleh pinggir jalan itu? Boleh. Sebenarnya dalam kurikulum Merdeka, anak mau belajar di bawah pohon boleh. Anak mau belajar di pojokan boleh. Anak mau belajar pakai video boleh. Jadi sesuai dengan karakter anak-anak. Yang penting kita bisa kontrol anak-anak itu, jangan melenceng. Oh, anak mau diskusi pakai bahasa Padang boleh, diperbolehkan dalam kurikulum Merdeka. Tapi ketika presentasinya harus bahasa Indonesia. Atau murid kita banyak Batak, dia mau diskusi dengan bahasa Batak, boleh. Kita tidak boleh melarang itu. Walaupun yang non-Batak tidak mengerti apa bahasa mereka. Tetapi ketika presentasi hasil diskusi harus bahasa Indonesia. Tapi ketika proses belajarnya, diskusi kelompok, mau bahasa planet, bahasa Batak, bahasa Cina, boleh. Baru kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan dasar manusia. Nah, dan sebagai guru, kita memiliki disiplin positif. Yang pertama, pendekatan pendidik untuk menemukan kontrol diri, membentuk kepercayaan diri. Kita sebagai guru harus ada kontrol diri. Kadang kita kebawa emosi, akhirnya kita maki anak-anak. Saya juga melakukannya. Tapi saya juga pernah menemukan guru dilempar tong sampah oleh murid, pernah juga. Tapi guru harus kontrol diri. Jangan balik lempar tong sampah ke muridnya ya. Di sini belum ada ya. Guru dilempar tong sampah ya. Herlina pernah ketemu? Nah, kalau dulu ada. Terus posisi kontrolnya pemberi guru, kadang di sini posisi kita sebagai seorang guru terkadang pemberi hukuman. Terkadang kita membuat rasa bersalah, kadang guru harus sebagai teman, dan guru sebagai pemantau dan bisa menjadi seorang manajer. Tapi yang paling penting posisi kita adalah bisa menjadi teman bagi anak-anak. Dan nilai kebajikan kelas, nilai yang mengacu pada prinsip baik mulia yang dianut oleh seseorang. Nah, ini pentingnya tadi, pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Ya. Pertama, kesehatan mental pikiran dan emosional suasana sekolah yang penting. Yang baik akan meningkatkan kesehatan mental dan emosional semua yang ada di lingkungan pendidikan itu. Jadi kalau budaya positif udah tercipta, guru, murid, mental mereka akan senang, tidak akan stres, tidak gampang emosi kalau budaya ini sudah tercipta. Tapi kalau belum tercipta, semua butuh proses. Terus produktivitas di lingkungan sekolah ya. Dan hubungan guru dengan orang tua, suasana murid pun terjalin dengan baik. Dan yang terakhir, menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, jadi di kurikulum Merdeka, pembelajaran yang diharapkan adalah berpihak kepada murid. Jadi sebelum kita belajar, mengajar, kita pertama kali harus melakukan asesmen. Sudah melakukan asesmen belum? Belum ya. Nanti kita akan belajar harus asesmen awal terlebih dahulu sebelum kita mengajar. Biar kita tahu anak kita ini mode belajarnya audio visual, mode belajarnya visual, atau mode belajarnya audio. Jadi butuh asesmen awal supaya kita bisa mengelompokkan anak-anak itu sesuai dengan kemampuan belajar mereka. Dan untuk tugas, anak-anak nggak mesti tugasnya harus sama. Yang bisa menggambar bisa membuat tugas presentasi dengan gambar. Contohnya mungkin materinya keragaman budaya. Nah, di keragaman budaya tugasnya nggak mesti harus presentasi semua. Yang bisa menggambar, dia bisa menggambar keragaman budaya itu boleh.
Yang bisa menulis dia rangkum keragaman budaya dengan menceritakan itu boleh. Yang bisa buat poster boleh. Yang bisa buat video juga boleh. Jadi dengan proses ini, kalau ini kita sudah jalankan, terus kita sudah membuat asesmen diagnostik awal, sudah bisa mengelompokkan murid-murid, pasti mereka akan belajar dengan baik dan hasilnya pasti akan maksimal. Untuk itu ada pertanyaan? Paham ya? Kalau sudah paham, semoga budaya positif ini dapat kita tanamkan di dalam sekolah kita, supaya anak-anak kita dapat belajar dengan baik. Ciptakanlah pembelajaran yang menyenangkan. Ciptakanlah pembelajaran yang berpihak kepada murid. Buatlah kesepakatan kelas dengan murid. Buatlah kesepakatan sekolah dengan orang tua dan melibatkan murid, sehingga murid tidak terbebani dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ini sosialisasi dari saya. Akhir kata, selamat pagi, semoga bermanfaat, dan selamat melanjutkan aktivitas. In prayer position, let's pray together. Dear God, we glorify your name. We thank you for giving us life, open mind and loving heart. Help us understand our lesson and guide us in everything we do. Keep us good and attentive in class and encourage us study hard, that you may be able to learn. Guide and take care of our teacher, for they are the instrument of learning to pass in the future. Amen. Oke, silakan duduk. Terima kasih Jessica sudah memimpin doa sebelum kita mulai pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, sebenarnya di awal mungkin kita lupa dalam penerapan, tapi sebenarnya harus kita terapkan, yaitu membuat kesepakatan kelas. Seperti yang kemarin di Budi Pekerti ya. Kesepakatan kelas ini bertujuan untuk apa? Untuk bisa mengatur diri kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya, saya ingin pulang tepat waktu. Boleh ditulis, itu kesepakatan kita. Nanti harus pulang tepat waktu. Oh, saya ingin belajarnya di tempat yang nyaman. Tulis saja, boleh. Jadi pertama, kita dalam menyusun budaya positif harus dimulai dari diri kita. Karena di budaya positif, kita akan menemukan hal-hal yang baik yang kita miliki. Nanti dengan budaya positif ini, kita akan menciptakan suatu lingkungan di mana anak-anak dapat merasa dirinya diterima, merasa dapat menjalankan peraturan dengan baik. Kenapa? Karena peraturan itu dibuat antara guru dengan anak-anak sendiri, yang disebut dengan kesepakatan kelas. Jadi kita akan buat kesepakatan kelas terlebih dahulu, karena seorang guru dengan murid harus berkolaborasi untuk membuat kesepakatan kelas. Ada yang tahu apa kolaborasi? Tahu kolaborasi? Kolaborasi kerjasama antara guru dengan murid. Jadi apa yang diinginkan murid, apa yang diinginkan guru harus ada titik temunya. Apa peraturan yang diinginkan oleh guru, apa peraturan yang diinginkan oleh murid, maka itu yang kita bilang kesepakatan kelas. Nah, untuk membuat kesepakatan kelas, Pak Edi akan bagi kertas, nanti kalian tulis peraturan apa yang kalian inginkan yang akan kita jadikan sebagai kesepakatan kelas. Contohnya, saya mau makan jam istirahat tepat waktu, boleh. Saya ingin suara bel terdengar lebih jelas, boleh ditulis. Ya, silakan ditulis. Kirin, tolong dibantu dibagikan. Nah, untuk kelasnya yang ini kertas yang kuning, kalian tulis apa yang kalian harapkan. Harapan kalian ya. Untuk kertas kuning, harapan kalian. Jadi Bapak ngasih waktu 2 menit untuk menulis.
Yang kuning isinya harapan. Oke, yang sudah boleh langsung tempel ke depan. Ini akan menjadi kesepakatan kelas kita. Jadi yang melanggar sudah tahu, kalian yang berperaturannya, jangan sampai kalian yang melanggar. Yang kuning. Yang kuning isinya harapan kalian ya. Maunya seperti apa? Sekolah kita mau seperti apa? Oke, yang sudah kertas pink boleh ditempel di papan tulis. Silakan, boleh maju. Yang pink isinya kesepakatan kelas. Harus masuk tepat waktu, itu juga kesepakatan kelas.